bisa langsung kita import ke sistem. Tapi itu untuk sesi selanjutnya aja ya, ke sistem. Nah, nanti penampakannya adalah seperti ini. Dan kita itu juga sebelum kita melakukan ke sistem itu kita harus tahu dulu saldonya berapa. Ini ada saldo-saldonya kan ya, saldonya. Itu ya dari pembukuan manual itu, ya kan. Nanti kita mau pakai sistem nih. Tapi sebelum kita pakai sistem itu kita pakai dua dulu, tetap pakai manual sama input ke sistem gitu. Nah, pada saat input ke sistem itu kan nggak mungkin kan misalnya nol padahal sudah ada nih misalnya petty cash dia udah nerima berapa misalnya. Kan di sini ada nih. Nah, nanti ditulis aja saldonya berapa. Nah, untuk yang selanjutnya ini kayak gini nih kalau kita jadi kan ketika kita sudah melakukan COA itu pasti ada nanti akun baru. Pasti itu. Kenapa? Karena misalnya kita akan melakukan perluasan usaha pun pasti nanti terdapat akun-akun baru ya. Contohnya misalnya facial apa atau apa yang di sebelumnya itu nggak ada biaya itu gitu. Gimana caranya ya kalau misalnya cuma nambah ya langsung aja kita nambah di buku besar yang cut off account ini yang buat input nama akun ini. Jadi nih misalnya tipe akunnya berapa, nomor akun namanya apa. Itu nanti munculnya kayak gini nih. Misalnya tipe akunnya apa? Misalnya yang baru. Misalnya oh aku buka bank lagi nih gitu. Yang sebelumnya itu Mandiri sekarang BNI nih. Ya udah bank, klik bank gitu kan. Terus nanti namanya apa? Nanti ya udah Bank BNI apa gitu. Terus nanti di oke. Itu nanti otomatis sudah ada di sini. Gitu, udah ada di sini dan kita bisa jurnal gitu. Kalau misalnya yang akun baru itu yang tadi Bank BNI tadi belum kita masukin, ya nggak bisa jurnal karena belum diinput nih nomor sama nama akunnya gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu menu kas atau bank. Nah, di menu kas sama bank ini itu ada buku bank, ada penerimaan, ada rekonsiliasi bank sama pembayaran. Kalau rekonsiliasi bank itu kan bisa aja nih pencatatan di bank dengan pencatatan di cabang itu berbeda. Kenapa? Ya misalnya ada outstanding cek gitu kan, cek yang masih beredar misalnya. Cuman kita fokus ke sini dulu aja ya, sini kedua ini dulu nih. Penerimaan sama pembayaran. Di cabang itu pada saat dia menerima uang yang tadi itu, uang kas atau menerima OPEC, ya kan, menerima kan dia, nanti diinput di sini nih, menerima. Nah, pada saat dia mengeluarkan, dia input ke pembayaran ini. Ini contohnya nih ya, ini penerimaan, ini namanya penerimaan itu other deposit, terus nanti kalau yang pembayaran itu payment ya. Sebenarnya sih penampakannya sama ya, hati-hati kadang itu kalau kita kenakan jurnal itu kalau kita nggak ngelihat other deposit atau other payment itu kita asal nginput gitu. Padahal itu harusnya penerimaan sama dia diinput ke pengeluaran misalnya. Jadi kita harus ngelihat di other deposit jenisnya atau di other payment. Contoh ya kan pada saat aku mau input penerimaan bank nih, bankku bertambah nih ada transferan nih dari bank out-nya kantor pusat gitu. Ya udah nanti bank apa yang bertambah misalnya bank out, klik bank out di sini. Terus nanti apa sih jurnalnya tinggal diisi aja di sini gitu. Terus tanggalnya berapa, terus keterangannya apa? Misalnya keterangannya penerimaan reimburse petty cash misalnya berapa gitu. Terus nanti apa sih jurnal lawannya gitu kan. Ini kan sudah otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita pakai di menunya penerimaan sama pembayaran itu dia jurnalnya cuma satu itu artinya ketika kita ngeklik ini nih ya misalnya ada deposit ini penerimaan kita klik nih misalnya bank out gitu ya misalnya klik gitu bank out. Nah ini tuh dia otomatis sudah banknya itu udah bertambah nominalnya. Jadi nanti di sini yang tinggal kita jurnal itu akun lawannya gitu. Akun lawannya misalnya apa nih ayat silang misalnya. Ya udah kita klik nanti di sini ayat silang terus nanti kita save gitu. Ini juga gitu. Misalnya bayar nih gitu. Berarti kalau bayar berkurang nih misalnya bankku untuk bayar vendor misalnya transfer gitu kan.
ya udah nanti secara bank juga akan berkurang di sini gitu. Terus nanti akun lawannya apa gitu, biaya atau apa gitu, langsung di save. Nah ini sebagai contoh aja ya. Jadi laba rugi yang standar itu nanti seperti ini. Laba rugi standar misalnya ada penjualan apa, kalau di Mas Rizky kan pendapatan facial atau pendapatan apa berapa, terus nanti biaya-biayanya berapa. Terus kita juga bisa ngelihat nih, makanya kan bisa berbagai macam jenis ya kan, bisa kita ngambilnya itu juga 3 bulanan. Nah dari sini kan enak nih kita ngelihatnya nih, misalnya nih biaya nih ya, misalnya biaya berapa sih, biaya gaji listrik, oh sama, oh ini kok 15 juta ini kok 28 ya, ini ada apa ini gitu kan. Terus ini kenapa gitu kan. Nah ini kan bisa kita pelajari nih dari sini. Kalau kita ngelihatnya 3 bulanan, 6 bulanan juga bisa gitu. Jadi ini ya salah satu kelebihan yang ada di sistem. Itu terus yang selanjutnya ada neraca. Di neraca ini juga ada yang standar nih, yang standar ya kayak gini aja nih, aktiva lancar gitu kan. Sama pasiva. Pasivanya di sini nih di bawahnya. Tapi ada juga ini yang jenis skontro. Skontro itu kayak gini. Jadi ini yang di posisi aktiva, terus yang di sini posisi pasiva. Jadi harus balance sama nih 505 misalnya. Sama ini kekayaannya berapa, terus sumbernya dari mana. Itu sih. Gitu sih sementara ya. Itu udah banyak banget deh kayaknya. Gitu Kakak Titi, atau mungkin ada pertanyaan? Untuk sesi security nanti kan ada sesi sendiri Silakan ya. kalau ada pertanyaan dulu. Pengenalan aja kan istilahnya. Ya, ini pengenalan sih. Ini masih secara general ya seperti itu gitu. Oke. Berarti nanti tiap cabang juga pakai Accurate ya, Mbak? Accurate itu sebenarnya kalau mau di cabang dulu atau kalau mau di kantor pusat dulu nggak apa-apa. Tapi kalau nantinya mau, kayaknya itu perlu deh di cabang, itu ya nggak apa-apa dipakai. Karena kalau misalnya hanya di kantor pusat, artinya berarti harus ada penginputan di kantor pusat yang dia juga nginput transaksinya cabang gitu. Kalau kepingin gini ya misalnya, ya udah kita beli satu dulu karena kan itu juga biaya ya. Ketika kita mau beli Accurate itu kan dia itu perhitungan Accurate itu kan per meja ya atau per komputer kan, bukan dia beli lisensi langsung semua dapat komputer, enggak. Nah, kalau Accurate itu kan per komputer kan belinya. Nah, kepinginnya ini deh untuk saat ini ya udah di kantor pusat dulu gitu misalnya. Di kantor pusat nanti berarti harus ada yang input gitu. Siapa nih yang input gitu kan, karena harus nginput mundur misalnya. Aku kepingin nginput atau mau mulai di tahun 2021 juga nggak apa-apa, atau misalnya kepingin 2020. Kalau 2020 berarti harus ada yang input nih secara keseluruhan, baik yang di cabang maupun di kantor pusat, di-input di kantor pusat karena hanya ada satu nih di Accurate itu. Gitu sih Mas Rizky. Untuk sementara ya, kalau kita nggak mau beli Accurate dulu, jadi tapi harus ada penginput satu untuk input semua transaksi di cabang maupun di pusat gitu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya tak bikin yang Accurate-nya di pusat, terus untuk cabangnya Excel aja, bisa kayak gitu juga bisa ya? Kayak gitu juga bisa sih, bisa Mas Rizky. Nanti tinggal pindah aja ke Accurate yang punya cabang ini biar balance gitu aja kali ya, Mbak? Ya, itu sementara juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ada apa ya, istilahnya kayak pengembangan gitu kan, pengembangan nih pendapatannya bertambah. Aku juga kepingin merapikan nih, nah itu nanti sama ditambahin di cabang nggak apa-apa, jadi load-nya di pusat enggak. Tapi kalau ada satu PAC yang untuk menangani semua inputan di cabang maupun di pusat, itu juga nggak masalah sih. Oke, siap Mbak. Ya, itu sih. Gitu Kakak Titi, mungkin itu ya, masih ada pertanyaan atau cukup untuk hari ini? Ada pertanyaan enggak? Dari besarnya ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak, guys? Nggak ada kayaknya ya. Ini Mbak, apa namanya? Kan tadi urutannya 1 sampai 10. Nah, kira-kira di tempatnya Mas Rizky yang 1 sampai 10 tadi itu ada nggak mungkin yang ada kendalanya atau mungkin
susah atau mungkin sedikit kendala untuk melakukan, terutama yang aset tadi mungkin kayaknya kalau sepemahaman saya harus dibantu atau koordinasi sama bagiannya Mas Afif, bagian pengadaan kali ya? Karena kan Iya, untuk Iya, mendata atau menyisir, udah punya sisirnya belum Mas? Menyisir aset? belum. Belum punya sisirnya kan? Nah, ya itu. Makanya butuh koordinasi sama Mas Afif biasanya di GA sih ya. pengadaan. GA sama Makanya itu. GA sama ini kalau Pengadaan yang itu. tanggal beli itu loh Kakak Titi. Jadi kan ada tanggal beli Nah, sama betul. nominal ya. Berarti dia harus bongkar Oh, nih iya. gitu kan. Nah, makanya. Paham. Iya nggak apa-apa. Tapi kan ini bisa dilakukan secara karena kan pasti butuh waktu kan ya, nggak mungkin. Ya butuh waktu itu. Iya. Kalau nanti biar dikoordinasikan aja sama teman-teman di sini gimana caranya biar dia bisa apa secepat mungkin lah selesai masalah inventarisir ini. Iya. Iya. Tapi mungkin Nek, yang awal-awalan ini trainingnya mungkin lebih ke laporan keuangan ya Mbak. Baru nanti yang aset-aset itu mungkin bisa sesi tersendiri gitu kali ya. Karena memang Iya. rada-rada butuh ini sih ya, penjelasan lebih detail kan ya. Iya, betul. Karena Tapi kalau yang laporan keuangan kalau yang ya Mbak, Halo gimana? Mbak itu Ita. umum gitu dia menyisir dari mulai halaman teras sampai dengan itu kan dia sisir nih. Nah, ketika dari bagian umum itu udah selesai, nih diserahkan nih bagian keuangan untuk dia cari berapa nominalnya dan belinya tanggal berapa gitu. Jadi secara praktek mungkin dari bagian umum dulu ya untuk dia ngecekin aset-asetnya itu, baru nanti dikasih ke bagian keuangan untuk dia nyatet nih tanggal berapa dia belinya. Misalnya dia beli AC ruangan 1 itu nominalnya berapa, terus dia belinya tanggal berapa. Kalau misalnya sudah ada pencatatan di Excel itu sebenarnya lebih mudah ya, apalagi kalau misalnya bukti-bukti nota-notanya itu tersusun rapi itu sebenarnya lebih mudah sih ya untuk kita tracing gitu. Itu sih. Oke siap. Itu mungkin gitu ya Kakak Titi. Nggak tahu itu yang lainnya masih belum ada pertanyaan, masih nyatet ya. Yang di situ Mbak Rina, Mbak Tita, Mbak Yuyun, satu Laporan lagi. Udah ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan? Silakan. Aktif apa pasifnya tadi Yuyun kalau ditanyain sama Nana bisa jelasin. Tapi kalau laporan keuangan biasanya yang bikin satu apa masing-masing bikin? Mbak Ita, untuk laporan keuangan itu per usaha bikin sendiri apa langsung di pusatnya ya Mbak Ita ya? Gimana Mbak? Kalau untuk laporan keuangan itu dibikinnya per masing-masing usaha ya Mbak Ita? Ya. Tadi kan kalau kita accurate-nya cuma 1, berarti kan ada nanti penginput khusus untuk nginput transaksi yang ada di cabang sama di semua usahanya Mas Rizky plus di pusat. Tapi secara manual kan juga ada manualnya nih ya. Nih misalnya manualnya itu apa sih? Laporan kas, laporan bank itu kan tadi ada nih manualnya nih, sama rekening koran. Sebenarnya yang menjadi dasar penginputan nanti yang nginput di kantor pusat adalah yaitu yang pertama rekening koran semuanya, mau usaha barbershop, mau perumahan maupun klinik gitu kan ya. Itu kan nanti yang diinput nih dasarnya apa? Yaitu dasar dari bank itu ya dari rekening koran itu kan gitu. Tapi kalau misalnya dari cabang juga harus punya laporan gitu, meskipun dia nggak nginput di sistem, tapi dia harus punya laporan manual atau enggak dia misalnya nih kayak rekening koran, kayak gitu-gitu dia harus punya. Itu sebagai dasar penginputan nanti di kantor pusat karena kita masih 1 gitu accurate-nya. Kecuali nanti kalau kita udah beli banyak nih ya, per cabang ada, ya nanti diinput sama cabang sendiri gitu. Gitu sih Mbak, siapa tadi Mbak Yuyun ya? Iya. Berarti sama seperti biasa. Sebenarnya udah berjalan juga kayak gitu sih Mbak. Cuman memang belum migrasi ke accurate, tapi
tiap cabang sudah punya laporan manualnya. Berarti kan nanti laporan manual itu dasarnya untuk input ke Accurate gitu kan ya? Ya, betul. Nanti di-input aja. Misalnya berarti harus satu orang khusus nginput gitu ya. Karena kalau misalnya dia nyambi ini agak ini ya kalau banyak cabangnya ya. Siap. Gitu sih. Gitu Mas Rizky. Gitu Mbak Titi. Ini ada pertanyaan lagi nggak dari Mas Rizky and Friends? Dia ada pertanyaan nggak? Betul. Oh ini untuk tanggung jawab penggunaan petty case itu jadikan selama 2 bulan 3 bulan ini kita kasih petty case ke anak-anak. Ternyata secara keseluruhan pengeluaran kita jadi lebih besar tuh. Itu gimana ya kontrolnya enaknya ya? Karena kan petty case kan nggak perlu bilang ke kantor pusat dia bisa langsung pakai kan gitu loh. Jadi kalau misalnya nominal, misalnya disepakati aja misalnya. Kalau nominal kan tadi saya bilangnya kan 1 juta atau mau disepakati misalnya nominal di bawah 300 itu pakai petty cash, tapi kalau di atas 300 nih 350 pakai bank misalnya. Itu lebih terkontrol sih sebenarnya. Ya kan karena kan di kantor pusat nanti ngecek kan dia itu sebenarnya 350 buat apa terus lampirannya mana gitu. Gitu kan. Jadi lebih ini sih lebih ada double check lah ya sama ada lampiran gitu. Cuman kalau misalnya kita sebenarnya sih kalau kayak gitu ada cara yang kedua. Yang kedua itu ketika cabang melakukan reimburse ke kantor pusat FPD tadi itu kan dikirim melalui email nih ya. Nih dari kantor pusat itu nggak harus langsung dia approve, pasti dia lihat satu-satu nih sama lihat bukti-buktinya. Jadi misalnya nih dia ada beli bensin, terus dia misalnya apalah ya transaksi-transaksi kecil itu kan harus ada lampirannya juga atau harus ada notanya. Nah nota itu kan juga nanti di-scan nih ya kan, di-scan terus laporan. Jadi semua laporan FPD karena itu jaraknya jauh-jauh itu kan mendingan melalui email kan. Jadi email yang pertama itu adalah kalau reimburse petty cash nih misalnya FPD reimburse petty cash misalnya 2.700.000. 2.700.000 ini laporannya mana gitu kan. Oh, laporannya misalnya ini. Nah, di laporan ini itu dia harus ada buktinya nih misalnya nih servis ganti oli Vario. Itu nanti sama dia dilampirin harus di-scan. Makanya kan nomor buktinya harus ada nih nomor bukti misalnya KAS 001 bulannya misalnya bulan 4 tahun 2020. Nah, nanti sama dia nih yang namanya oli Vario ini nanti dia tulis di bonnya atau di notanya itu ini nomor buktinya. Nanti kan di-scan. Nah, yang berhak untuk meng-approve itu kan di kantor pusat nih. Di kantor pusat tuh dilihat aja mana sih sebenarnya pengeluaran yang nggak efisien atau misalnya oh ini sebenarnya nggak bisa di-reimburse gitu. Itu bisa kita lihat dan bisa kita approve atau enggak. Karena kan laporannya udah lengkap nih yang laporan FPD reimburse itu. Nah, jadi sebenarnya laporan petty cash meskipun semuanya terpusat di kantor pusat dan mereka dikasih keluasaan untuk memanage uang 3 juta itu, tapi kita tetap harus ngecekin gitu loh, mana sih yang seharusnya tidak tercover itu gitu. Kan ada juga kan transaksi yang tidak boleh di-cover atau tidak di-cover itu yang seperti apa. Itu nanti kita pelajarin ketika ada pengajuan ke kantor pusat. Gitu sih Mas Rizky. Oke, siap Mbak. Berarti kita evaluasinya nanti pakai FTD reimburse tadi ya Mbak ya? Ya, pakai FPD reimburse. Jadi nanti lampirannya bisa dipelajarin apakah itu akan dicairkan sejumlah segitu atau memang ada beberapa transaksi yang memang seharusnya nggak bisa ini di cover sama petty cash gitu. Itu sih. Nanti itu bisa dicoret nih. Oh ini nggak termasuk di cover ya gitu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya termasuk di cover ya berarti dicairin semua. Gitu Mas Rizky. Oke Mbak Titi. Mbak kita. Oke Mbak Titi, saya kembalikan Mbak Titi kayaknya sudah pada ini nih. Udah ini clear semua, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Mbak Rani nggak ada suaranya? Belum ada pertanyaan Mbak. Belum, oh ya udah. Oke. Ini
Siap. Berarti kan hari ini kan pengenalan. Nah, nanti kan yang kedua itu kan nanti kan masuk ke accurate ya, Mbak. Nah, itu apakah nanti yang kedua itu nanti pelatihannya semacam ini, maksudnya teori mendengarkan gitu, atau mungkin nanti di situ sambil buka accurate-nya biar nyantol gitu, atau gimana Mbak Ita Sambil baiknya? praktek Ya, aja. nggak apa-apa. Kalau mau sudah praktek itu nanti buka aja nggak apa-apa. Terus nanti kita discuss gitu. Mau dari sana nih ya, mau dari tempat Mas Rizky atau dari kita gitu. Jadi nanti nggak jadi dua arah gitu. Kalau sekarang kan masih mendengarkan ya, karena Ya, masih satu betul. arah nih kalau yang sekarang. Ya. Nah besok kalau bisa dua arah gitu. Kalau dua arah kan enak nih langsung praktek gitu kan ya. Ya. Jadinya nggak bosen juga gitu loh. Betul. Iya. Gimana yang untuk pelatihan yang kedua nanti mungkin di situ apakah udah ready bisa mungkin untuk uji coba accurate-nya Mas Rizky, Mbak Yuyun? Iya. Bisa Mbak. Bisa ya? Iya. Iya. Jadi nanti yang kedua nanti di situ sambil buka, Mbak Ita juga sambil buka, terus nanti sambil mendengarkan materinya, jadi biar lebih ngena gitu kan istilahnya ya. Betul. Oke, ya. siap. Ya, siap. Ya, Mbak Ita mau memberikan closing remark, kesimpulan? Silakan selaku pembicara hari ini. Ya kesimpulannya ya itu ya, bahwa laporan keuangan ya seperti yang tadi awal ya, itu sangat penting karena nantinya Mas Rizky atau di usaha kita tuh kita nanti bisa analisa dari laporan keuangan itu. Jadi ya memang harus bertahap dan itu membutuhkan waktu, pelan-pelan, nggak apa-apa, yang penting ada progres gitu. Misalnya nih kita bikin progres nih, harus nih misalnya bulan Januari itu kita selesai apa sih gitu, atau enggak hari ini kita selesai apa sih, atau per mingguan nih misalnya fixed asset selesai 1 minggu untuk yang di bagian umum misalnya, terus nanti di bagian accounting-nya karena itu juga pencarian tracing yang lama 3 minggu misalnya atau 2 minggu. Nah jadi apa yang kita timeline yang kita udah bikin itu akan sesuai nggak sih sama kenyataannya gitu. Siap. Gitu ya. Gitu sih, intinya gitulah kesimpulan. Siap Mbak Ita, ya Mbak Ita. Udah nggak ada lagi pertanyaan ya, Mas Rizky? Sudah. Ya, siap. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih buat Mas Rizky and Friends, Mbak Yuyun, Mbak Ita, Mbak Ira, Mbak Rani ya sudah hadir. Walaupun kita berjauhan, tapi selalu semoga tetap di hati. Terus Mbak Ita juga yang di Surabaya ya, memberikan kuliah pagi hari ini selama 2 jam full, wow. Oke. Hanya mendengarkan ya. Besok jangan, besok kan 2 arah ya biar nggak bosen ya. Tadi kan bosen nih mendengarkan. Betul. Biar ini aja, biar lebih mengena ilmunya gitu kan, biar lebih bisa langsung praktek gitu. Iya. Oke. Ini sebelum ditutup, ini kok pada ngilang ya? Cuma 3 orang ya? Yang in partner? Oh, in partner in partner lagi ada ini. Maaf. Oh, ya udah di partner. Oh, ya udah di screenshot aja Mbak, ini udah buka kameranya semuanya, Mbak Ita. Iya, sudah. Mbak Cupna, iya langsung ya. Sudah ya. Oke, terima kasih semuanya. Buka kamera dulu deh ya semuanya ya. Udah, Mas Rizky biar kelihatan Mas, biar keren. Ya silakan memperlihatkan diri Mas Rizky. Rizky kurang ketok. Kali. Nah, kok kurang ketok sih, Dik? Ya, 1, 2, 3. Mau difoto loh ini. Ya, 1, 2, 3. Oh, boleh. Iya. Mau dibaleni, mau diulangin. Ya udah, apa Mas Rizky, silakan memunculkan diri. Mas Rizky tengah-tengah harusnya. Oke toh, oh ya wes. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ya, sudah, terima kasih. Sudah Mbak Cupna, iya, makasih Mbak Cupna. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pelatihan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita tetap sehat, semangat semuanya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari kami tim In Partner, mohon maaf. Dan saya tutup dulu untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.